Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Bawaslu Bali menggelar sidang kode etik terhadap teradu Ketua Bawaslu Buleleng Putu Sugiardana. Sidang kode etik ini terkait pengaduan dari Nyoman Redana terkait tindak lanjut proses laporan manipolitik di Bawaslu Buleleng. Sidang kode etik DKPP dipimpin Ketua Majelis Pemeriksa Harjono didampingi tim pemeriksa daerah dari unsur Bawaslu Bali, Wayan Wirke, unsur KPU Bali, John Darmawan, dan dari unsur tokoh masyarakat Ketut Sunendra. Dalam agenda pemeriksaan tersebut, pelapor Nyoman Redana yang didampingi kuasa hukumnya mengungkapkan kronologi terjadinya manipolitik. Kasus tersebut melibatkan terduga caleg Dr. Somfir dan tim suksesnya Subrata. Nyoman Redana mengaku mendapat uang 5 juta dari Subrata untuk mencari sejumlah suara di Desa Pedawa. Karena tidak memenuhi target, pelapor mendapatkan teror melalui telepon sebanyak 3 kali. Atas kejadian tersebut, ia melaporkan peristiwa itu dan menyerahkan barang bukti 500.000 ke Bawaslu Buleleng. Terlapor mempermasalahkan tidak adanya tindak lanjut diusutnya keterlibatan terduga Subrata dan Somfir dalam kasus ini oleh Bawaslu Buleleng. Kemudian itu melapor, Bawaslu yang melapor ini kita berapa? Ini kan bagi laporan bermantis kita ya, bagi acara kalau laporan malah lebih baik yang melapor kita aja, kan? Setelah dia melapor ini menyangkut supir. Menyangkut Pak sebagai mantan kan niki main-main Bawaslu Pak. Menanggapi laporan Nyoman Redana, teradu Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng Putu Sugiardana mengatakan telah mengikuti prosedur penanganan sebuah kasus. Pihaknya telah memeriksa terlapor, saksi-saksi, dan terduga Subrata. Pemeriksaan tersebut telah melibatkan Bawaslu Buleleng, penyidik kepolisian, dan kejaksaan. Jadi kalau kembali lagi kami sampaikan seperti apa yang ada dalam pengaduannya, bahwa yang diadukan ke Bawaslu itu adalah Dr. Somfir. Padahal kenyataannya sesuai dengan berita acara klarifikasi, yang diadukan ke Bawaslu Buleleng itu adalah Subrati. Bahwa memang tidak pernah pengadu menyampaikan atau melaporkan bentuk ancaman dan diadukan ke Bawaslu Kabupaten Buleleng. Untuk mendapatkan kejelasan, majelis pemeriksa secara bergantian melakukan pendalaman informasi kepada kedua belah pihak. Setelah dirasa cukup, majelis pemeriksa di KPP selanjutnya meminta kedua belah pihak untuk membuat kesimpulan. Untuk selanjutnya, kesimpulan itu akan dibawa ke DKPP Pusat untuk memperoleh putusan. Masing-masing pihak, baik pengadu maupun teradu, membuat kesimpulan daripada sidang tadi. Nanti kesimpulannya dibawa ke DKPP atau dikirimkan ke DKPP melalui Bawaslu Bali. Sidang lagi waktu? Enggak perlu sidang lagi. Kesimpulan itu langsung diberikan secara langsung saja, tanpa proses persidangan. Nah, keputusan itu? Ya, nanti putusan dibacakan di DKPP RI. Itu waktunya masih cukup lama, sekitar 30 hari. Sidang kode etik tersebut turut disaksikan Ketua Bawaslu Bali beserta anggota, Ketua KPU Bali, dan anggota Bawaslu Kabupaten lainnya.